Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Langsung harap semuanya sehat-sehat dan kuat selalu ya. Nah, hari ini kita bersyukur Tuhan boleh memberikan kita kesempatan untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Sebelumnya, mari kita bersama-sama menyanyikan Katakan Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, katakan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Mari kita berdoa. Kita akan memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama. Tuhan berkati kami dalam ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan bersama-sama kembali memuji Tuhan. Mari kita nyanyi sama-sama. Happy ya ya ya. Semuanya ikut langsung sambil bertepuk tangan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ikuti gerakannya langsung. Happy ya ya ya, happy ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam kukuruyu. Cintaku semakin mendalam. Bisa sekali lagi kita nyanyi. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Kukuruyu. Cintaku semakin mendalam. Oke, silakan duduk. Nah, kita bersyukur walaupun kita masih liburan, tetapi kita masih bisa beribadah, kita masih bisa belajar bersama-sama. Nah, setiap hari kita merasakan bagaimana Tuhan memimpin kita. Tuhan menjaga kehidupan kita. Kita akan tetap memuji Tuhan bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Senin Selasa. Katakan Senin Selasa, Tuhan. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Bisa semuanya? Kita akan mempersiapkan hati kita
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyi. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Mari kita siapkan hati kita, semuanya duduk yang manis. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar untuk tidak makan dan tidak minum. Walaupun kita di rumah, kita boleh beribadah dengan tertib, beribadah dengan sopan. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, halo adik-adik. Sekarang tiba kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lose berharap kita semua sudah siap ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Lose ajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik. Allah yang tetap ada bersama-sama dengan kami semua. Kami mau tetap belajar dari Engkau. Kami mau tetap mendekat padamu, mengetahui isi hatimu, mengerti keinginanmu, supaya semakin hari kami semua semakin menyenangkan hatimu. Tolonglah Tuhan, ajari kami kebenaranmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Lose mau bercerita. Dan cerita Lose saat ini Lose ambil dari Alkitab. Ya benar, ini dari Alkitab. Lose ajak kita semua membaca satu ayat dari Markus pasal 14 ayat 38. Markus pasal 14 ayat 38. Lose bacakan ya untuk kita semua. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sekali lagi ya, Lose bacakan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, adik-adik, Lose nih mau tanya buat adik-adik di rumah. Pernahkah adik-adik merasa gelisah atau merasa sedih? Sedih sekali, gelisah sekali. Apakah adik-adik pernah merasakannya? Kira-kira waktu apa adik-adik merasakan sedih atau gelisah? Ada mungkin sedih saat dia ditinggalkan teman-teman. Ya teman-temannya menjauh, dia mungkin sedih. Atau mungkin sedih karena ada yang bully dia, kata-kata orang kata-kata yang tak benar tentang dia. Dia sedih, dia gelisah mau ke sekolah, dia gelisah, dia tidak mau ke sekolah, dia takut mau ke sekolah. Atau apalagi ya yang membuat kita gelisah? Gelisah melihat mama, papa yang sering marah-marah atau apapun. Banyak hal ya yang bisa membuat kita gelisah.
Nah adik-adik, Lose juga mau cerita bahwa Tuhan Yesus pernah merasakan hal yang sama. Adik-adik tahu Tuhan Yesus pernah merasakan rasa gelisah sekali, rasa sedih sekali. Siapa tahu kira-kira di mana Tuhan Yesus merasakan hal itu? Yuk Lose percaya, adik-adik di rumah sudah menjawabnya. Benar, Tuhan Yesus merasakannya waktu dia mau melakukan kehendak Bapa. Dia merasakan sedih yang luar biasa. Dia merasakan rasa gelisah yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus tahu dia harus menghadapi satu peristiwa penderitaan yang sangat mengerikan, sangat menakutkan. Dia harus menanggung dosa manusia yang begitu berat dan dia harus melakukannya. Itu yang buat dia rasa gelisah, dia rasa sedih. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk mengalahkan rasa gelisah dan sedih itu? Ya, ini dia. Yesus dan mau berdoa. Ini di depan di Taman Getsemani, di situ ada murid-muridnya, tapi Tuhan Yesus suruh untuk murid-muridnya diam saja di Taman Getsemani, mungkin di pintu masuk Getsemani. Dan dia mengajak 3 murid yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dia ajak mereka bertiga untuk berjalan lebih ke dalam lagi di dalam Taman Getsemani untuk berdoa. Nah adik-adik, setelah mereka lebih ke dalam lagi ke Taman Getsemani, Yesus berkata pada mereka bertiga, "Kamu berdoa ya dan berjaga-jaga. Kamu di sini jangan tidur, kamu berdoa." Kemudian Yesus berjalan menjauhi mereka bertiga. Dia berjalan, kemudian dia berlutut. Yesus berlutut sampai mukanya kena tanah. Dia berdoa, dia betul-betul pasrah pada Bapa di surga. Adik-adik, ini Yesus berlutut. Dia memang betul-betul berserah pada Bapa karena dia rasa gelisah sekali. Dia rasa sedih yang dalam sekali. Rasanya dia mau mati adik-adik. Dia bilang sama Bapa, "Bapa, sekiranya boleh penderitaan ini lalu daripadamu." Tapi Yesus katakan, "Tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi." Yesus tetap mau taat pada Bapa. Walaupun dia tahu ini berat, dia tahu ini sulit, mengerikan sekali peristiwa yang akan dihadapi. Tapi dia mau taat pada Bapa. Dia bicara pada Bapa supaya Bapa memberikan kekuatan dia lebih dan lebih lagi. Nah, setelah dia doa, dia datang lagi ke 3 muridnya yang lain. Ternyata mereka tidur. Mereka hanya tidur. Yesus membangunkan kembali mereka. "Ayo bangun dan berdoa, berjaga-jaga. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Supaya kamu jangan berbuat dosa." Itu kata Yesus. Dia doa lagi. 3 kali adik-adik dia berdoa. Dan dia hanya menemukan kembali murid-muridnya hanya tertidur. Ya mungkin mereka capek ya adik-adik. Atau mereka berdoa sedikit kemudian langsung tidur. Nah tahu ya apa yang terjadi. Tapi Yesus lihat murid-muridnya hanya tidur. Sampai akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Waduh, banyak orang yang mulai datang. Banyak orang datang di Taman Getsemani. Banyak orang. Mereka datang bawa pedang. Terus bawa pentung. Adik-adik tahu apa itu pentung? Pentung itu seperti tongkat yang pendek untuk memukul orang. Mereka datang bawa pedang dan pentung. Dan di antara mereka ada 1 orang yang Tuhan Yesus sangat kenal. Karena setiap hari dia berjalan dengan Tuhan Yesus, dia makan dengan Tuhan Yesus, dia pun tidur dengan Tuhan Yesus, dia beraktivitas dengan Tuhan Yesus. Dia salah satu dari murid Tuhan Yesus.
Pasti adik-adik sudah kenal, sudah tahu, pasti sudah bisa tebak siapa dia. Ya benar, Yudas. Apa yang dia lakukan ya adik-adik waktu dia sampai pada Tuhan Yesus. Dia mendekat pada Tuhan Yesus adik-adik. Yudas mendekat pada Tuhan Yesus. Dan Yudas mendekat pada Tuhan Yesus. Dan waktu Yudas mendekat pada Tuhan Yesus, dia mencium Tuhan Yesus. Dia mencium Tuhan Yesus. Adik-adik tahu, Yudas melakukan ini bukan karena dia sayang atau dia peduli dengan Tuhan Yesus. Bukan karena dia mau menyambut Tuhan Yesus, dia mau baik. Bukan. Dia melakukan ini pada Tuhan Yesus supaya orang-orang yang mengikut dia tahu. Dia mau tunjukkan bahwa ini Tuhan Yesus. Oleh karena itu, orang-orang yang mengikuti dia langsung menangkap Tuhan Yesus. Di tangan Tuhan Yesus diikat dan Tuhan Yesus ditangkap. Satu dari murid Tuhan Yesus mengeluarkan pedang. Dia memotong telinga dari hamba seorang imam besar. Tapi apa yang Yesus katakan? Masukkan pedangmu itu. Tuhan Yesus tidak mau dibela oleh pedang adik-adik. Dia mau taat. Dia mau taat pada Bapa di surga. Akhirnya Tuhan Yesus katakan pada semua orang yang ada pada waktu itu. Kalian kira ini aku penyamun. Kalian kira ini aku penjahat. Setiap hari aku ada di bait Allah mengajar, kamu tidak tangkap. Tapi sekarang kamu datang seperti aku ini penjahat dengan bawa pentung, bawa pedang. Tapi ini semua biarlah jadi supaya apa yang tertulis dalam Alkitab itu boleh jadi. Tuhan Yesus mau katakan bahwa dia menggenapi semua yang tertulis dalam Alkitab. Dia menggenapi semua rencana Bapaknya di surga. Luar biasa bukan? Tuhan Yesus taat. Tuhan Yesus taat. Akhirnya dia semakin kuat untuk menghadapi semua. Tuhan Yesus bisa menghadapi penderitaan yang harus dihadapi. Penderitaan yang mengerikan. Karena dia tahu adik-adik ini salah satu cara. Ini satu-satunya cara untuk menolong manusia bebas dari hukuman karena dosa. Untuk menolong manusia termasuk adik-adik dan Lose. Supaya kita tidak dihukum. Kita tidak dihukum maut, hukuman kekal mati selama-lamanya. Jauh dari Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus ingin bebaskan kita dari hukuman itu. Dia mau kita menikmati hidup kekal. Siapa yang percaya pada Tuhan, meminta Tuhan hidup di dalam hatinya, memerintahnya sebagai raja, dia akan dapat hidup kekal. Hidup selama-lamanya dengan Tuhan Yesus. Dan itu yang Tuhan Yesus mau. Semua kita lakukan. Dia ingin semua orang boleh percaya padanya dan dapat hidup kekal. Nah adik-adik, Tuhan Yesus terima semua penderitaannya di kayu salib. Dia terima. Karena dia mau lakukan apa yang Yesus rencanakan. Apa yang Bapa rencanakan. Dia mau melakukan untuk adik-adik dan Lose. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita bilang makasih banyak. Karena karyanya di kayu salib menolong kita. Supaya kita punya jalan yang terbuka lebar. Kita boleh bicara langsung pada Bapa. Kita boleh mendekat pada Bapa di surga. Kita boleh dekat-dekat dengan Dia. Itu luar biasa. Kita boleh selamat. Kita boleh dekat dengan Bapa. Dan apalagi yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita pagi ini? Nah, Tuhan Yesus ajarkan saat kita ada rasa gelisah atau rasa susah, datang pada Bapa, bicara pada Bapa, kasih tahu semuanya. Maka Allah Roh Kudus akan menolong kita. Demikian firman Tuhan pagi ini. Semoga bisa menolong adik-adik yang di rumah. Walaupun sudah sekitar 2 minggu ya adik-adik di rumah. Hanya di rumah saja mungkin gelisah, tapi ingat ada Bapa, ada Tuhan yang selalu sama-sama dengan kita. Tetap baca Alkitab ya adik-adik dan teruslah belajar. Tuhan Yesus memberkati.
Kita doa ya. Lo semua doa untuk adik-adik di rumah. Mari kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena di saat-saat ini, di hari-hari kami memperingati minggu-minggu sengsara, kami terus mengingat tentang pengorbanan Yesus, karya Yesus di kayu salib yang sudah mati bagi kami, menderita bagi kami, tapi juga yang bangkit. Kami mau bersyukur, kami mau bilang makasih banyak karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan menolong kami untuk terlepas dari hukuman karena dosa. Karena Tuhan Yesuslah kami boleh mendekat pada Bapa. Terima kasih banyak untuk semua itu. Tolong kami Tuhan, hari-hari ini ada yang mungkin kami semua ada yang rasa takut. Benar Tuhan, dengan keadaan yang terjadi, dengan masalah virus corona yang ada di sekitar kami. Tapi kami taruh semua kepada Bapa. Hamba doa untuk anak-anak yang ada di rumah, minta perlindungan bagi mereka. Jaga, lindungi mereka, bantu mereka tetap sehat, kuat, dan tolong mereka waktu belajar. Berikan mereka semangat untuk belajar. Lindungi keluarga, lindungi semua Tuhan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan meminta padamu. Amin.